Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menyatukan hati kita menyatukan di dalam taat dan tunduk terhadap aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam, orang yang telah berhasil mengeluarkan manusia dari tatanan jahiliyah kepada Islam, orang yang terus sampai akhir hayatnya melakukan transaksi jual beli antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya yang masih konsisten, masih istiqomah di dalam menghidupkan Al-Quran, mempelajari Al-Islam, menghidupkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MKTV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan satu kajian, yaitu 7 langkah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, catatan yang penting yang harus kita pahami bersama, bahwa menjadi kekasih manusia kemungkinan besar itu akan banyak sakit hati. Tetapi menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita akan menemukan ketenangan dan kedamaian. Dan tentunya manusia di dalam hidupnya akan bermuara kepada yang namanya mahabbah ilallah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Indikasi ini adalah ditujukan kepada kepada sebuah generasi. Di dalam Al-Quran disebut dengan fasawfa yatillah biqaumin, maka akan datang sebuah kaum. Kaum ini adalah asyabab. Mufassirin sepakat bahwa yang dinamakan dengan biqaumin adalah asyabab, dan indikasi daripada asyabab di sini adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Kemudian pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 7 langkah menjadi kekasih Allah. Salah satu langkahnya adalah ilmu dan ma'rifat. Di dalam ilmu dan ma'rifat ini kita menemukan yang namanya ilmu ma'rifat. Di dalam ilmu ma'rifat, maka disitulah kita akan mengenal yang namanya ilmu mengenal Allah, atau dalam bahasa lain ma'rifatullah.
Kemudian juga kita akan mengenal yang namanya Ma'rifatur Rasul. Ma'rifatur Rasul ini lebih kepada bagaimana kita mengenal siapa itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat prihatin dengan pergeseran idola saat ini, yang memang pergeseran idola ini tidak terlepas dari yang namanya invasi pemikiran, karena tidak sedikit generasi saat ini mereka melupakan sejarah, lupa terhadap orang yang betul-betul pahlawan asli. Bahkan anak-anak sekarang, generasi sekarang, mereka lebih mengenal pahlawan-pahlawan bobodoan, dari mulai Power Rangers, kemudian robot dan sebagainya, dibandingkan dengan yang namanya Rasulullah Muhammad SAW yang berperang melawan orang-orang kafir ketika itu. Kemudian juga dalam ilmu ma'rifat ini kita akan menemukan yang namanya Ma'rifatur Rusul, yaitu bagaimana kita mengenal rasul-rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Pertemuan sebelumnya dicontohkan 3 nabi yang menjadi inspirasi bagi generasi muda sekarang, bagi para pejabat, bagi para penguasa saat ini, yaitu siapa itu Nabi Musa alaihissalam dengan karakternya Qawiyul Amin, siapa itu Nabi Yusuf alaihissalam dengan indikasi, dengan cirinya Hafidhun Alim, dia bisa menjaga kehormatan diri dan dia adalah orang yang cerdas, dan kemudian dia menjadi seorang penguasa. Kemudian juga diceritakan siapa itu Rasulullah Muhammad SAW, seorang pemimpin yang memiliki karakter Ar-Raufur Rahim. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan bahwa di antara ilmu dan ma'rifat ini, di samping ilmu ma'rifat, maka kita akan mengenal yang namanya ilmu tasawuf. Kalimat tasawuf atau bahasa tasawuf ini tidak asing lagi bagi kita semua, bagi masyarakat di Indonesia, di Bandung ini, termasuk mungkin sahabat MKTV. Bahasa tasawuf adalah bahasa yang familiar. Nah, lalu apa yang dibicarakan di dalam ilmu ini? Di dalam ilmu ini dibicarakan tentang masalah-masalah batiniah. Masalah-masalah batiniah yaitu yang berhubungan dengan masalah apa itu ikhlas, kemudian tawakal, kemudian tawadu, qanaah dan lain sebagainya. Kita akan melanjutkan setelah jeda berikut ini. Kalau pakai warna teratur, beda kan hasilnya? Yuk, Kak, makasih ya semuanya. Dari awal, kamu sudah memilih yang terbaik. Iya. Selalu ada Wardah di momen indahmu. Wardah, pilihan terbaik semua wanita. Wujudkan impian rumah idaman dengan Ria Aini Hasanah dari BNI Syariah. Air minum Al-Masum paling praktis dan cocok untuk sekolah. Kesegarannya selalu hadir di setiap makan siangku. Dari sumber mata air alami yang sudah terpercaya, membuat suasana selalu positif dan kembali ceria. Air minum Al-Maksum memang sehat dan menyegarkan, menghapus dahaga setelah berolahraga. Tubuh jadi sehat dan segar kembali. Kebersihan dan kemurniannya menjadi pilihan untuk selalu menemani dalam setiap kegiatan. Semua sudah merasakan manfaatnya. Air minum Al-Maksum, bersih dan sehat. Citranya rumah makan Cibiu, makanan yang bergizi, sehat, lezat dan nikmat, sajikan dengan senyum.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu ilmu yang wajib kita ketahui adalah ilmu tasawuf. Dan ilmu inilah juga yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena di dalam ilmu ini di situ kita akan melihat sejauh mana kita mengenal Allah, kemudian dan faktor apa saja yang akan menyebabkan terhijabnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara masalah hijab, maka disitulah kita berbicara masalah batin. Makanya indera manusia itu yang pertama adalah indera lahir, kemudian ada yang namanya indera batin. Indera lahiriah ini adalah indera yang kelihatan dari mulai fisik kita ini, telinga, mata, tangan, kaki, itu adalah bagian daripada indera lahiriah yang memang kelihatan. Kemudian yang sangat krusial masalahnya adalah masalah indera batiniah. Oleh karena itu, ketika kita memahami lebih jauh saum di dalam perspektif ahli marifat, maka di situ kita akan melihat bahwa saum ahli dalam perspektif ahli marifat ini yaitu mengimsakan indera lahiriah, kemudian mengimsakan indera batiniah. Di dalam buku penyakit hati dan pengobatannya, maka di situ kita akan menemukan penyakit-penyakit hati atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan batin. Dan ini sangat luar biasa sekali. Kenapa ini sangat berpengaruh kepada kepribadian kita? Karena ini yang berhubungan dengan masalah batiniah kita. Kemudian ilmu tasawuf juga bisa diterjemahkan dengan ilmu yang berhubungan dengan hati atau qalb. Sifat daripada qalb atau sifat daripada hati itu adalah al-inqilab. Sifat daripada hati itu al-inqilab. Jadi berubah-ubah. Kemudian atau makna yang lain adalah fluktuatif. Oleh karena itu, hati yang fluktuatif, hati yang berubah-ubah, ini perlu ditata dengan sebaik-baiknya. Maka di situ kita menemukan ada yang namanya qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Dan tidak sedikit di negeri kita ini orang-orang yang memiliki hati yang sakit. Indikasi daripada hati yang sakit ini, maka di situ kita menemukan ada yang namanya penyakit hasad. Penyakit hasad. Rasulullah mengibaratkan orang yang memiliki penyakit hasad itu diibaratkan seperti api yang membakar kayu bakar. Kayu bakar yang kering dimakan oleh api. Itu begitu sangat jahatnya penyakit hasad ini. Kemudian juga kita menemukan yang namanya penyakit ria. Kata Imam Al-Ghazali, penyakit ibadah itu adalah ria, kemudian penyakit akidah itu adalah syirik. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ria itu indikasi daripada al-munafiqun, yaitu orang-orang yang munafik. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pekerjaannya menipu Allah. Siapa mereka? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dikatakan kepada mereka berdiri untuk sholat, qamu, mereka berdiri, kusala, tapi berdiri mereka dalam keadaan malas. Yang kedua, yura'unan nas, mereka berdiri dalam keadaan malas, tapi mereka ingin mendapatkan pujian dari manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik ini tidak ingat kepada Allah illa qalila, kecuali ingatnya itu sangat sedikit sekali. Nah, jadi ria ini adalah bagian dari penyakit hati yang lebih dekat kepada penyakit yang namanya munafik.
Dan salah satu dari a'daul Islam, musuh Islam itu adalah al-munafiqun, yaitu orang-orang munafik. Ya. Jadi berbicara qalb. Jadi oleh karena itu sifat daripada qalb, sifat daripada hati adalah fluktuatif. Makanya sahabat MQ mungkin pernah sering membaca doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika dan seterusnya. Kenapa? Karena memang di situ hati kita fluktuatif. Nah, hati yang fluktuatif ini satu gambaran yang namanya ar-ruhu fauqal hawa. Ini satu gambaran ruhnya ada di antara hawa nafsu. Jadi ada kalanya di atas, kemudian ada kalanya di bawah. Dan ini kurang sehat. Oleh karena itu bagaimana supaya hati ini konsisten berada di atas. Dalam bahasa iman atau definisi atau makna daripada iman, iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu ada kalanya di atas, kemudian ada kalanya di bawah. Dan ini memang harus kita berikan pendidikan tarbiyah terhadap hati kita agar hati kita tetap konsisten. Baik, kemudian itu adalah ilmu tasawuf yang berhubungan dengan batin, kemudian yang berhubungan dengan hati, dan pangkal masalah terhijabnya manusia atau kita dengan Allah itu karena ada penyakit yang ada di dalam batiniah kita, di dalam hati kita yang memang itu harus dibersihkan. Kemudian yang ketiga, ilmu yang wajib untuk kita ketahui adalah ilmu syara. Biasanya ilmu syara ini disebut dengan ilmu fikih. Kalau kita mendengar fikih, maka disitulah kita akan mengenal atau akan melihat, akan berkenalan dengan yang namanya muamalah, berkenalan dengan munakahat, kemudian jinayat, sholat, saum, dan sebagainya. Baik, setelah jeda berikut kita akan lanjutkan. Armada bus pariwisata terbaik. Yang memiliki komitmen tinggi, aman, nyaman, tepat waktu, dan memuaskan pelanggan. Selalu memberikan fasilitas terbaik. Sehingga menjadi pilihan pertama dan utama. Pakar utama, trust us to traveling. Wujudkan impian rumah idaman dengan Ria Aini Hasanah dari BNI Syariah. Thanks ya Kak. Iya, udah siap? Gimana? Halus kan? Sempurna. Yang penting semua berawal dari sini. Awali harimu dengan Wardah 2WK, halal, lembut, dan tahan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, kami atau saya mengundang kepada sahabat MQ yang mau berinteraksi melalui line interaktif 022
2003776. Dipersilahkan kepada sahabat-sahabat MQ untuk sama-sama berinteraksi dalam program Ustadz Jaga ini. Baik, sambil menunggu yang akan berinteraksi, kita akan melanjutkan bahwa dari sekian ilmu yang wajib kita ketahui, di samping ilmu ma'rifat, kemudian ilmu tasawuf, kemudian juga yang ketiga adalah ilmu syara. Ilmu syara ini yang berhubungan dengan masalah-masalah fikih. Nah, kalau kita berbicara masalah fikih, maka disitulah kita akan menemukan yang namanya khilafiyah. Ya, karena memang berbicara fikih, berbicara yang agak sensitif. Gitu ya. Terjadinya al-fahmu juz'iyal Islam, terjadinya konflik itu karena salah satunya adalah al-fahmu juz'iyal Islam, memahami Islam masih parsial, sehingga dengan keparsialannya di dalam memahami Islam ini yang akan mengantarkan terjadinya konflik, terutama di dalam masalah-masalah fikih. Oleh karena itu kita jangan terlalu terfokus ke dalam masalah-masalah yang namanya khilafiyah, karena ini setiap orang itu memahami pemahaman yang berbeda-beda. Tinggal kita bagaimana melahirkan pribadi yang tasamuh, pribadi yang saling menghormati, kemudian melahirkan toleransi dan lain sebagainya, sehingga ketika kita memiliki karakter yang seperti ini, maka kita akan terasa indah hidup ini, berada di dalam satu bendera, dalam satu lingkungan yang berbeda-beda faham, kemudian kita mampu menciptakan, kalau dalam Al-Quran disebut dengan adzillatin alal mu'minin, yaitu mampu menciptakan saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim walaupun itu berbeda mazhab. Oleh karena itu di dalam ilmu syara ini perlu kita memahami fikih, perlu memahami fikih dengan sebaik-baiknya. Berbicara masalah muamalah, kemudian berbicara masalah munakahat, kemudian berbicara masalah jinayat, bagaimana cara sholat, bagaimana cara saum, kemudian bagaimana cara zakat. Tentunya ini akan dipelajari dalam, mungkin kalau dalam Islam itu ada pemahaman secara syariat terlebih dahulu. Karena dalam syariat itu diajarkan bagaimana cara sholat yang benar, kemudian bagaimana cara haji yang benar, bagaimana cara zakat yang benar, dan lain sebagainya. Sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat tadi adalah ilmu syara, maka yang keempat itu adalah ilmu pengetahuan populer atau yang sering kita kenal adalah sunnatullah. Ya, ini hebatnya Islam. Jadi Islam itu tidak hanya berbicara masalah-masalah akhirat, tetapi Islam pun adalah agama yang syamil mutakambil. Agama yang sempurna, kemudian agama yang komprehensif, agama yang integral, yang berbicara masalah dunia dan akhirat. Itulah Islam. Jadi Islam itu tidak kalau oleh orang-orang Barat, Islam itu identik hanya dengan masjid saja. Tetapi Islam itu adalah berbicara tentang berbagai macam hal. Islam yang universal, Islam yang syamil, Islam yang mutakamil. Nah, kemudian lalu apa yang dipelajari di dalam ilmu pengetahuan? Salah satu ilmu yang perlu kita pelajari atau sunatullah. Maka disitulah kita menemukan yang namanya ilmu sosial, kemudian ilmu politik, ilmu budaya, teknologi dan lain sebagainya. Dan memang dakwah itu akan berkembang kalau di backing dengan yang namanya ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai dunia itu mengidentikan Islam itu tidak berinteraksi atau tidak mengenal yang namanya ilmu pengetahuan, atau tidak mengenal teknologi dan lain sebagainya. Salah satu anasirul quwatul Islam, unsur-unsur kekuatan Islam itu salah satunya adalah quwatul ilm, yaitu memiliki kekuatan ilmu. Makanya di dalam 7 langkah menjadi kekasih Allah, dan kita akan bisa menjadi kekasih Allah
apabila kita berilmu kemudian kita pun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan ma'rifat ini perlu menguasai diri kita. Terjadinya kejahatan-kejahatan intelektual di negeri kita ini karena salah satunya mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka manusia melakukan kejahatan-kejahatan. Ini satu persoalan yang sangat luar biasa yang harus diperbaiki. Persoalan akan terjadi, akan terselesaikan di negeri kita ini apabila manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu langkah yang harus kita lewati saat ini adalah ilmu dan ma'rifat, yaitu tentang ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal Rasul, bagaimana kita mengenal Rasul-Rasul, bagaimana kita mengenal akhirat, dan bagaimana kita mengenal yang namanya kehidupan-kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kemudian sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping 4 ilmu yang sudah disampaikan tadi, dari mulai ilmu ma'rifat, kemudian ilmu syara, ilmu tasawuf, ilmu pengetahuan, maka ada beberapa ilmu yang patut direnungkan oleh kita semua. Yang pertama itu adalah ilmu mengenal diri, atau di dalam bahasa lain disebut dengan ma'rifatun nafs. Ma'rifatun nafs itu adalah ilmu mengenal diri kita, siapa diri kita. Ada ungkapan, mungkin sahabat MQ pernah mendengar barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Lebih jelas nanti akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Mama bilang nabung di bank bisa dimulai dari kecil. Tantanya baik deh. Bisa dapat kartu ATM buat beli buku. Kita juga bisa beli rumah baru. Kalau tabungannya sudah banyak, bisa naik haji kayak kakek. Semuanya jadi lebih gampang deh. BNI Syariah memberikan yang terbaik sesuai kaidah. Air minum Al-Masum paling praktis dan cocok untuk sekolah. Kesegarannya selalu hadir di setiap makan siangku. Dari sumber mata air alami yang sudah terpercaya, membuat suasana selalu positif dan kembali ceria. Air minum Al-Maksum memang sehat dan menyegarkan, menghapus dahaga setelah berolahraga. Tubuh jadi sehat dan segar kembali. Kebersihan dan kemurniannya menjadi pilihan untuk selalu menemani dalam setiap kegiatan. Semua sudah merasakan manfaatnya. Air minum Al-Maksum, bersih dan sehat. Citranya rumah makan Cibiu, makanan yang bergizi, sehat, lezat dan nikmat, sajikan dengan senyum keikhlasan. Rumah makan Cibiu. Untuk mencerahkan kulit, kini ada 3 langkah mudah yang sesuai dengan proses alami regenerasi kulit. Wardah Lightning Gentle Wash membersihkan tanpa membuat kulit wajah kering. Lightning Day Cream melindungi secara maksimal dan menjaga kelembapan. Lightning Night Cream membantu mencerahkan sekaligus menutrisi kulit. Wardah Lightning Series, Inspirasi kulit cerah, terawat, dan halal. Wardah, Inspiring Beauty. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MQ yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Ilmu yang patut direnungkan di samping ilmu yang sudah dijelaskan tadi, maka di situ kita akan mengenal yang namanya ma'rifatun nafs.
yaitu ilmu mengenal diri. Ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini adalah pemahaman ahli syariat. Jadi pemahaman ahli syariat itu sebelum mengenal Tuhannya, dia harus mengenal dirinya. Kenapa? Karena ketika kita mengenal diri kita, kalau Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hisablah diri kamu sebelum engkau dihisab. Artinya ketika kita sering menghisab diri kita, kemudian mengintrospeksi diri kita, kemudian kita mengenal siapa diri kita, maka disitulah siap-siap kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita melihat lebih jauh tentang pentingnya kita mengenal diri kita, ini menjadi satu alasan bagi kita agar kita lebih optimal menjaga diri kita dari siksa api neraka. Maka kalimat yang luar biasa di dalam surah At-Tahrim ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Di sini Allah memerintahkan agar menjaga diri dulu sebelum menjaga ahlinya. Kenapa harus menjaga diri? Dalam buku Tarbiyah Zatiyah, salah satu alasannya kenapa kita harus menjaga diri, harus menghisab diri, harus mengenal diri. Kita akan bisa mengenal diri, menghisab diri kalau kita memahami siapa diri kita. Salah satu jawabannya karena hisab itu tidak ada hisab kolektif. Hisab itu sifatnya individu. Sahabat MQ membaca Al-Quran, berinfak, itu bukan untuk orang lain membaca Al-Quran itu, tetapi untuk dirinya. Ketika kelak nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beramal hanya 1000 dan ikhlas, apalagi beramal 1 miliar dan ikhlas, lebih banyak mana? Lebih banyak 1 miliar sangat ikhlas. Oleh karena itu, ketika kita melakukan seperti itu adalah bagian daripada persiapan ketika Allah akan menghisab diri kita. Tidak akan dihisab kolektif, keluarga A dihisab, keluarga B tidak, tapi akan dihisab secara pribadi. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk menjawab terhadap hisab yang Allah berikan kepada kita. Semakin manusia itu hartanya banyak, mobilnya berlimpah, rumahnya ada di mana-mana, maka akan semakin lama dihisabnya. Tetapi semakin orang itu hartanya sedikit, karena diberikan kepada Islam, Siti Khadijah mencontohkan, dia adalah sosok wanita yang melakukan transaksi jual beli antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya banyak tetapi habis hartanya untuk Islam, itu adalah bagian dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh yang namanya Siti Khadijah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu. Agar kita memang harus menjaga diri kita. Bagaimana caranya? Harus mengenal diri dulu, baru kita bisa menjaga diri. Jadi bagaimana kita akan bisa menjaga diri kita sementara kita tidak mengenal diri kita? Kalau ada pepatah apa istilahnya, semut di ujung lautan kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Jadi jangan disibukkan dengan kesalahan orang lain, tapi sibukkanlah dengan kelemahan diri kita. Karena dengan sibuk dengan kelemahan kita, itu akan lebih mengenal diri kita, dan tentunya disitulah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru setelah ku anfusakum wa ahlikum, dan ahlimu. Ahlimu itu siapa? Kalau saya menerjemahkan wa ahlikum dan keluargamu itu, pertama karena ada keluarga yang ada hubungan nasal,
hubungan darah, kemudian keluarga yang ada hubungan akidah. Sahabat MK, kita lanjutkan nanti karena ada yang mau berinteraktif. Bapak Deden Sukajadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Damang Bapak. Assalamualaikum, saya mau tanya. Iya. Maaf ini bukan dari temanya. Saya mau tanya hukum tentang menggambar. Soalnya saya pernah baca ada yang mengharamkan, terus ada yang makruh ya Ustaz ya. Soalnya saya hobinya juga menggambar. Jadi kalau menggambar wajah, tengah tubuh, itu gimana Ustaz hukumnya? Gitu aja Ustaz. Terima kasih. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menggambar ya dari Bapak Deden. Bapak Deden. Ya, terima kasih Bapak Deden. Hukum menggambar, dan memang ini menjadi persoalan bagi kita gitu ya. Dari mulai bagaimana hukum menggambar di rumah, kemudian bagaimana juga ada yang hukum memelihara binatang ya, dalam tanda kutip binatang anjing di rumah bagaimana, dan ini menjadi persoalan. Oleh karena itu kita lanjutkan nanti setelah jeda berikut ini. Air minum Al-Masum paling praktis dan cocok untuk sekolah. Kesegarannya selalu hadir di setiap makan siangku. Dari sumber mata air alami yang sudah terpercaya, membuat suasana selalu positif dan kembali ceria. Air minum Al-Maksum memang sehat dan menyegarkan, menghapus dahaga setelah berolahraga. Tubuh jadi sehat dan segar kembali. Kebersihan dan kemurniannya menjadi pilihan untuk selalu menemani dalam setiap kegiatan. Semua sudah merasakan manfaatnya. Air minum Al-Maksum, bersih dan sehat. Mama bilang nabung di bank bisa dimulai dari kecil. Tantanya baik deh. Bisa dapat kartu ATM buat beli buku. Kita juga bisa beli rumah baru. Kalau tabungannya sudah banyak, bisa naik haji kayak kakek. Semuanya jadi lebih gampang deh. BNI Syariah memberikan yang terbaik sesuai kaidah. Untuk mencerahkan kulit, kini ada 3 langkah mudah yang sesuai dengan proses alami regenerasi kulit. Wardah Lightning Gentle Wash membersihkan tanpa membuat kulit wajah kering. Lightning Day Cream melindungi secara maksimal dan menjaga kelembapan. Lightning Night Cream membantu mencerahkan sekaligus menutrisi kulit. Wardah Lightning Series, inspirasi kulit cerah, terawat, dan halal. Wardah, Inspiring Beauty. Armada bus pariwisata terbaik yang memiliki komitmen tinggi, aman, nyaman, tepat waktu, dan memuaskan pelanggan. Selalu memberikan fasilitas terbaik sehingga menjadi pilihan pertama dan utama. Pakar utama, trust us to travel. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, kita lanjutkan. Sebelum dilanjut, sekali lagi saya mengundang kepada sahabat MK untuk berinteraktif dalam line interaktif 022 200 37776. Tadi Bapak Deden Pak bertanya sesuatu tentang hukum menggambar manusia atau orang di rumah. Tapi sebelum ke sana, saya mendapatkan pelajaran dari seorang kiai, tapi ini terlepas dari jadi masalahnya bukan masalah menggambar orang, tapi bagaimana hukumnya memelihara gogog gitu ya.
Jadi kalau saya mengatakan itu agak kurang enak juga gitu ya. Bagaimana hukumnya? Secara lahiriah gogok itu seperti itu. Tetapi makna dari pesan bagaimana hukumnya memelihara gogok dalam rumah, itu artinya ada pesan-pesan lebih kepada masalah batiniah kita. Karena tidak sedikit manusia memelihara yang namanya karakter-karakter seperti itu, sehingga di situ dilarang untuk dipelihara. Jadi konteksnya itu bukan kepada binatang itu, tetapi kepada karakter daripada binatang itu yang dimiliki oleh manusia. Karena negeri kita ini dihancurkan oleh orang-orang yang memiliki penyakit yang seperti itu. Itu mananya. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan pertanyaan Bapak Deden tadi? Terlepas dari masalah khilafiyah, ya. Terlepas dari masalah khilafiyah, kita sering mendengar masalah ini, bagaimana hukumnya menggambar manusia atau orang di dalam rumah. Sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu menggambar, maka kita harus tahu dulu apa niat daripada menggambar ini. Kalau menggambar ini misalnya kita menggambar orang yang mampu memberikan inspirasi kepada kita, ya, memberikan inspirasi, sehingga dengan gambar orang tersebut kita akan semakin baik, inspirasi di dalam beribadah, inspirasi di dalam berkarya, inspirasi di dalam segala hal, kemudian kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih dekat kepada Allah, kita lebih dekat dengan masjid, dengan Al-Quran, gara-gara misalnya kita menggambar sosok orang yang memang luar biasa. Orang ini berhasil, orang ini soleh, orang ini mampu memberikan perubahan, mengapa tidak kita misalnya menyimpan orang tersebut, menggambar orang tersebut dan disimpan, dan ketika setiap melihat orang tersebut itu memberikan energi yang sangat luar biasa. Ketika kita mendengar siapa itu Rasulullah, kemudian kita tergambar bagaimana perjalanan hidupnya, maka ketika membaca sejarah siapa itu Rasulullah, kemudian kita tergambar bagaimana perjuangannya, maka itulah akan memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Ketika kita misalnya membaca siapa itu Nabi Musa alaihissalam, sosok manusia yang mampu menjatuhkan tirani kekuasaan Fir'aun dan menteri perekonomiannya yaitu Qarun dengan hanya satu tongkat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sosok yang memberikan inspirasi kepada kita. Dan itu tidak salah. Tetapi kalau kita mengilustrasikan dengan gambar Musa itu seperti ini, itu pembahasannya beda lagi. Tapi yang kita pahami saat ini, kita tidak boleh menggambar Rasulullah Muhammad SAW. Atau contoh tayangan film yang luar biasa, siapa itu? Umar, bukan Umar Yusuf ya, Umar bin Khattab. Banyak orang yang terinspirasi oleh kehebatan Umar bin Khattab. Apalagi lagi misalnya kita membaca buku Umar yang Agung, luar biasa. Kemudian karena itu sosok Umarnya sudah dalam film ini seperti itu, kemudian digambar, memberikan inspirasi luar biasa, itu kan tidak disalahkan. Kecuali kalau misalnya menggambar manusia yang telanjang bulat, gitu kan, itulah yang dilarang. Itu bagaimana memberikan inspirasi? Justru inilah yang akan merusak akhlak, merusak moral, merusak dan lain sebagainya. Jadi ya atau tidak ini tergantung kepada niatnya. Kalau yang digambar itu adalah orang yang berpengaruh, orang yang memberikan inspirasi kepada kita, mengapa tidak kita tidak dilarang. Tapi kalau misalnya gambar ini tidak jelas, gambar ini transparan cara berpakaiannya, kemudian punya track record yang tidak baik gitu ya, kemudian digambar karena diidolakan, itulah yang tidak baik. Oleh karena itu ini
pola pikir remaja kita ini memang harus betul-betul ditata dengan baik agar mereka mengidolakan orang yang memang berpengaruh, memberikan memberikan motivasi sebagai inspirator di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia remaja saat ini akan terarah hidupnya, terarah berdasarkan sosok manusia yang memang memberikan inspirasi yang sangat luar biasa, sehingga menjadi generasi-generasi yang terbaik. Di dalam Al-Quran ada istilah Jilul Azim. Generasi yang terbaik itu adalah generasi yang yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah, kemudian Allah mencintai mereka. Jadi kepada Bapak Deden terlepas dari perbedaan, saya melihat atau memandang siapa yang digambar, siapa yang yang dilukis. Kalau itu adalah sosok yang memberikan inspirasi, mengapa tidak? Kemudian kalau yang digambar itu adalah gambar yang tidak jelas, maka itu lebih baik dihilangkan. Terlepas dari hukum fikih, maka kita kembali kepada manfaatnya, mudaratnya, dan lain sebagainya. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Stop and see you. That's something you said. The timing was right. The pleasure was mine. The time and the place. The look on your face. Citranya rumah makan Cibiu. Makanan yang bergizi. Wujudkan impian rumah idaman dengan Ria Aini Hasanah dari BNI Syariah. Dapatkan segera buku praktis karya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan judul Cintai Allah Sepenuh Hati, Serius Mengenal Allah, Kiat Mengendalikan Amarah, Kiat Mengatasi 8 Penyakit Hati, Hijrah Gerbang Kesuksesan, Indahnya Kesabaran, Istiqomah Jalan Kemuliaan, dan masih banyak lagi. Untuk pemesanan hubungi Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal diri adalah ilmu lain yang patut kita renungkan bersama. Ma'rifatun nafs, mengenal diri kita. Barang siapa yang mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Kalau pemahaman ahli hakikat, man arafa robbahu faqad arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang tentunya memahami Islam secara bertahap, dari makom syariat, kemudian naik tarekat, hakikat, sampai akhirnya kita sampai kepada ma'rifat, maka disitulah kita akan kelihatan bagaimana orang memahami Islam itu secara bertahap. Kemudian sebelum dilanjut, ada penelpon dari Bapak Apip Margahayu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak, mau bertanya masalah. Mohon maaf Bapak, bisa agak keras suaranya Pak. Ya Allah.
Mau bertanya masalah yang tadi ada yang bertanya, Pak. Saya menyimak belum jelas. Terutama bagaimana hukumnya yang tadi ada peliharaan seperti bebek tadi. Apakah hukumnya boleh apa tidak? Mungkin cukup itu, Pak. Kalau dari konteks ulama, ya gimana hukumnya? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Asep, Bapak Apip, baik, di Margahayu ya, tentang peliharaan binatang. Ya. Ya. Baik, kalau saya sendiri suka memelihara binatang. Jadi ada soang, saya pelihara. Kemudian ada ayam, saya pelihara. Ada kelinci, saya pelihara. Dan ternyata Nabi Yahya itu senang memelihara binatang. Jadi Nabi Yahya itu senang memelihara binatang. Dan ketika memberikan makan kepada binatang, itu kan satu amal soleh gitu ya. Jadi binatang-binatang seperti itu dipersilakan untuk dipelihara. Karena ternyata dengan, apalagi misalnya kita melihat kelucuan-kelucuan binatang, itu bisa menghilangkan stres, persoalan-persoalan. Tetapi yang masuk ke dalam masalah khilafiyah, bagaimana memelihara gogog di rumah, memelihara anjing di rumah. Mungkin kalau kita pahami secara ahli syariat, secara syariat, bahwa memelihara anjing di rumah itu dalam pemahaman yang lain itu tidak boleh. Tetapi saya memaknai lebih jauh lagi, bahwa yang dimaksud dengan anjing itu adalah satu penyakit yang ada di dalam hati manusia yang memang tidak boleh ada di dalam hatinya. Karena kalau hati manusia dikuasai oleh penyakit-penyakit seperti itu ya sangat berbahaya. Jadi untuk masalah bolehkah tidak memelihara itu di rumah atau di luar rumah misalnya, nah, inilah nanti kita akan coba melihat lebih jauh tinjauan secara fikih, mana saja binatang yang bisa dipelihara, mana yang tidak. Yang jelas secara maknawi memelihara binatang itu diperbolehkan, binatang-binatang yang seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi untuk masalah binatang yang itu mungkin ada masalah khilafiyah. Sahabat MQ, mungkin karena waktunya yang sudah tidak memungkinkan lagi, insya Allah persoalan ini atau pembahasan ini kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan kesimpulannya adalah bagi kita saat ini bahwa ilmu yang betul-betul harus kita pahami adalah pertama ilmu ma'rifat, kemudian adalah mari kita sama-sama mengenal siapa Allah, siapa Rasul, siapa Rasul-Rasul. Kemudian juga di situ ada ilmu syara, berbicara masalah fikih. Kemudian ilmu tasawuf, berbicara masalah batin, berbicara masalah hati. Kemudian ilmu pengetahuan atau sunnatullah yang memang itu wajib bagi kita untuk kita pelajari. Karena ada Islam itu adalah agama yang integral, agama yang universal, yang berhubungan dengan masalah keduniaan juga masalah keakhiratan. Dan tentunya ilmu yang tidak kalah penting yang harus kita pelajari adalah bagaimana ilmu mengenal diri, siapa diri kita. Maka ketika kita mengenal siapa diri kita, maka kita akan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah saling mengenal, kita sudah kenal dengan Allah dan Allah sudah mengenal dengan diri kita, maka disitulah tidak ada hijab yang menghalangi, sebagaimana tidak ada halangannya antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia berdoanya itu istilah Sunda top chair, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam waktu dan kesempatan yang lain kita akan lanjutkan 7 langkah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh